yang diterima. Faktor-faktor produksi turut serta dalam proses produksi yakni upah dan gaji, sewa tanah, bunga, modal, dan keuntungan. Berdasarkan dari hal tersebut, kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwasanya pendapatan ini menggambarkan tentang posisi perekonomian keluarga pada masyarakat. Oleh karenanya, setiap orang berusaha untuk meningkatkan pendapatannya yang berakibat supaya dia bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Selanjutnya kami akan membahas tentang pengertian pendapatan nasional negara, di mana kami mengambil salah satu pengertian yakni pendapatan nasional adalah jumlah dari pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di setiap negara dari penggunaan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya sih selama 1 tahun. Begitu kira-kira yang akan saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya kepada baik, terima kasih banyak atas pemaparan materi oleh saudari Intan. Langsung saja untuk pemateri kedua yaitu saudari Andi Zakartua. Kepadanya saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terus tidak bisa jadi dulu langsung tahu. Pendapatan dapat kita lihat pada PPT ada dua, yaitu pendapatan umum dan pendapatan nasional. Pertama yang kita bahas pendapatan nasional. Dalam hal ini konsep pendapatan biasanya diwujudkan dalam bentuk gross national product atau GNP atau dalam bentuk pendapatan per kapita, yang dimana menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan dan kesejahteraan perekonomian suatu daerah atau suatu negara. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Yang kedua yaitu pendapatan umum. Menitik beratkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama 1 periode. Dengan kata lain, pendapatan merupakan jumlah harta kekayaan awal periode ditambah dengan keseluruhan hasil yang diperoleh dalam 1 periode. Bukan hanya yang dikonsumsi. Secara garis besar juga pendapatan itu didefinisikan sebagai jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang. Secara garis besar, pendapatan merupakan keseluruhan penghasilan yang diterima baik dari sektor formal maupun informal yang dihimpun dalam jangka waktu tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2011, mengukur pendapatan masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, BPS melakukan perhitungan pendapatan dengan menggunakan pengeluaran atau konsumsi masyarakat. Hal ini didasari oleh paradigma bahwa bila pendapatan mengalami kenaikan, maka akan diikuti oleh berbagai kebutuhan yang semakin banyak sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi pula. Kesimpulannya dapat diartikan bahwa pendapatan itu merupakan suatu hasil yang diterima seseorang dari rumah tangga dan berusaha atau bekerja yang berupah dengan uang maupun barang yang diterima atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Itulah tadi sudah dari saya memberikan beberapa materi. Baik, terima kasih banyak kepada saudari Andi Zakartua ini. Untuk pemateri ketiga saya serahkan kepada saudari Anggreni. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Yang pertama yaitu pengalaman kerja. Pengalaman kerja adalah kemampuan seseorang yang memiliki pengetahuan yang lebih, keahlian dan keterampilan tertentu atau kebiasaan peralatan baru yang dapat menunjang terciptanya hasil lebih banyak dan mungkin kualitas yang lebih tinggi sehingga mempengaruhi pendapatan seseorang. Pengalaman kerja seseorang sangat ditentukan oleh rentang waktu lamanya seseorang menjalani pekerjaan tertentu. Pengalaman kerja menjadikan seseorang memiliki sikap kerja yang terampil, cepat, menyenangkan, tenang, dapat mengenali semakin lama orang bekerja pada suatu organisasi, semakin pengalaman pula. Tetapi kecepatan akan selalu meningkat dengan meningkatnya pengalaman
kesanggupan untuk dapat menyelesaikan sesuatu tugas tertentu yang dilakukan oleh seorang yang kedua yaitu jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan dapat dilaksanakan siang hari dan atau malam hari. Jam kerja bagi para pekerja di sektor swasta diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pada pasal 77 sampai dengan pasal 85, pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam dua sistem, yaitu yang pertama 1 jam, 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja, yaitu 40 jam dalam 1 minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur, sehingga bekerja atau guru berhak atas upah lembur. Yang ketiga, masa kerja. Menurut Rudiansyah 2014, masa kerja adalah lamanya seorang karyawan mengembangkan tenaganya pada perusahaan tertentu dan menghasilkan penyerapan dari berbagai aktivitas manusia. Semakin berpengalaman seorang karyawan, maka akan semakin membantu perusahaan untuk menghasilkan kinerja atau output yang lebih banyak. Menurut Hermanto 2012, masa kerja dapat dikatakan sebagai loyalitas karyawan kepada perusahaan. Kesimpulannya, masa kerja merupakan lamanya seorang karyawan bekerja pada suatu perusahaan yang dimana lama bekerjanya seseorang akan lebih berpengalaman dan bisa untuk memajukan perusahaan tersebut dalam bidang ekonomi ataupun kinerja karyawannya, yang dalam lamanya bekerja itu bagaimana situasi pekerjaan tersebut. Yang kelima itu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama ada permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Yang kedua, konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Yang ketiga, investasi. Investasi adalah suatu pembelajaran pada suatu barang dan tambahan untuk persediaan. Pada dasarnya, pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Contohnya, bangunan dan mesin baru yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Selanjutnya saya tunjukkan ke moderator. Baik, itulah tadi pembacaan materi yang telah dibawakan oleh yang hari ini. Langsung saja untuk Tapi peneman. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dan tadi dalam PPT Anda di bagian faktor-faktor yang berpengaruh pendapatan, di bagian pendapatan umum itu mengapa tim penyanyi tidak memasukkan tingkat pendidikan pada panel itu tidak termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan. baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya?
kasih kepada moderator tercinta atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi kan ini membahas tentang pendapatan toh. Di bagian slide keberapa tadi itu membahas mengenai mengenai pembelanja investasi toh, investasi. Kan di situ tadi ada dua, belanja umum sama nasional. Di poin tadi pembelanjaan umum kan tadi disebutkan bahwa contohnya itu investasi itu adalah pembelian mesin oleh perusahaan atau untuk model produksi ke depannya. Yang ingin saya tanyakan itu apakah kan tadi secara nasional juga atau pembelanjaannya dalam hal ini investasi. Tadi tidak tahu saya yang tidak dengar atau kurang memperhatikan, tapi sepertinya tadi tidak disinggung atau dibahas mengenai bentuk investasi negara itu seperti apa. Yang saya tangkap tadi itu adalah pembelanjaan mesin oleh perusahaan, itu contohnya tadi yang diberikan. Nah, itu tadi. Tolong coba dipaparkan bagaimana bentuk investasi negara dalam belanja negara. Nah, itu poin pertama. Di selanjutnya itu mengenai sempat juga dibahas mengenai pendapatan dan konsumsi. Karena kita adalah jurusan ekonomi, jadi naik rasanya ketika kita membahas ekonomi kita tidak memasukkan teori. Toh? Di dalam teori yang terkenal kapitalis oleh Adam Smith dijelaskan bahwa kapitalis itu adalah sistem ekonomi yang dimana meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Yang dimana di sini kita mengetahui secara umum bahwa ada dua kaum ini, yaitu borjuis dan proletariat, di mana kaum pekerja dan kaum pemilik modal. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini dalam segi pendapatan. Ketika kita lihat pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat sekarang ini, bisa dikatakan terjadi ketimpangan. Kenapa demikian? Karena jam kerja yang bisa dikatakan terlalu tinggi dan pendapatannya itu tidak terlalu sesuai. Selanjutnya itu kita mengambil contoh ketika di tahun-tahun 90-an atau sampai bandingan gaji toh pendapatan sekarang ini justru ada perbedaan toh, yang mungkin gajinya dulu 2 juta ya 3 juta, tetapi ketika kita melihat di sektor realnya itu sebenarnya tidak ada kenaikan gaji karena terjadi inflasi atau kenaikan harga. Jadi dalam hal ini pendapatan masyarakat itu tidak meningkat dan hanya mentok di itu saja, yang dimana masyarakat dipaksa hidup dengan pendapatan yang minim. Dalam hal ini bagaimana kira-kira negara mensimulasikan ini agar masyarakat dalam hal ini sejahtera di bagian pendapatan. Dan yang terakhir konsumsi. Tadi sempat dibahas juga mengenai konsumsi. Ketika kita mengambil teori dari Thomas Miller yang mengatakan bahwa masyarakat sekarang ini dalam bukunya itu masyarakat konsumsi, dikatakan bahwa kita ini sudah masuk di era postmodern, bukan lagi modern, yang dimana masyarakat mengonsumsi sesuatu itu bukan berdasarkan manfaat, tapi berdasarkan untuk pengakuan diri. Seperti apa? Kenapa dikatakan begitu? Saya kasih contoh. Dalam pembelian makanan ataupun produk makanan simpelnya, masyarakat lebih dominan atau lebih merasa bangga, merasa memiliki kelas ketika dia mengonsumsi makan di fast food, di junk food seperti McD, KFC, dibandingkan dengan makanan percikan di pinggir jalan toh. Itu poinnya, bahwa masyarakat sekarang ini lebih pola konsumsinya itu lebih ke arah simbolik toh, komoditinya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana pemateri memandang pola konsumsi masyarakat ini toh, yang dimana dia mengonsumsi barang bukan berdasarkan kebutuhan tapi berdasarkan ingin mendapatkan pengakuan toh. Apakah hal tersebut berkesinambungan dengan taktis perusahaan
untuk apa? Untuk mendikte masyarakat kita ini atau masyarakat membuat apa? Teori-teori konsumsi seperti ini. Saya kira itu. Terima kasih, saya kembalikan. Bisa ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Bisa diulang pertanyaan terakhir. Bagaimana pemateri memandang toh? Masyarakat sekarang. Ya, pola konsumsi masyarakat sekarang, apakah itu berkaitan dengan teknik perusahaan untuk mendikte pola konsumsi masyarakat sekarang ini? Pendapatannya. Sebagai contoh, kita misalnya sebagai anak kos, kita memiliki dikirimkan oleh orang tua sebesar 1.500.000 atau 2 juta per bulan. Nah, dari uang yang dikirimkan itu kita kan bisa menyisihkan untuk makan segini, kemudian ada yang disisihkan sebagai uang darurat. Nah, uang darurat ini hanya dipakai ketika situasi-situasi yang di luar dari apa istilahnya, di luar dari kebutuhan yang sangat mendesak. Begitu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada penanya, bagaimana tanggapannya? Dari segi bahwa dia memiliki kebutuhan. Nah, bagaimana cara sih untuk mengatasi hal tersebut? Saya rasa bahwa penting bagi kita sebagai seorang konsumen untuk mengetahui apa sih kebutuhan yang paling mendasar, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder yang sekiranya sangat penting dan mendesak di hari itu. Misalnya, di hari itu saya memiliki sebuah kebutuhan, misalnya saya ditanya saya Bu, sebenarnya itu saya kayak jangan dulu kan ini kan yang jawaban yang sudah minta dalam sesi itu kan bahwasanya itu kita harus tahu bedakan yang mana kebutuhan yang mendesak sama tidak, yaitu primer dan sekunder lah, membedakan keinginan sama kebutuhan. Nah, maksud saya itu di sini kayak bagaimana itu kita semisal anak kos, semisal itu lah yang dikirimkan uang cuma 1 juta terus hidup di kota itu sekitar 1.200.000 itu bukan kebutuhan sekunder, tapi semuanya kebutuhan primer. Gimana untuk primer dan bagaimana itu tindakan konsumen kira-kira kita sebagai pemateri, bagaimana apa yang harus dilakukan? Baik, terima kasih atas tanggapan dari saudara tadi bahwa misalnya kebutuhannya ini stuck di 1.200.000, kemudian yang dikirim itu cuma 1 juta. Ya, bagaimana kita memanajemen itu? Saya kira kita sebagai misalnya contoh anak-anak yang sudah berkos, pertama saya yang mengalami misalnya ketika kita butuhnya satu sekian itu stuck di situ. Kita bisa sih, menurut saya kita masih bisa memproduksi 1.200.000 itu. Misalnya dari segi konsumsi, untuk konsumsinya itu misalnya dia stuck di 500 sebulan itu 500 stuck. Kita lihat dulu konsumsinya ini apakah dia order setiap hari, apakah dia membeli ke pasar langsung dan mengolahnya. Kan kalau kita lihat dari segi itu otomatis lebih praktis lagi kalau dia membeli ke pasar, dan di pasar itu masih ada sistem yang pasar tradisional, yang masih ada namanya sistem tawar menawar. Itu kira-kira ada juga beberapa pasar yang saya temui, itu ada pasar yang di hari-hari tertentu itu harganya itu diskon. Gitu. Saya bisa menemukan solusi pintar-pintarlah untuk mencari diskon dari setiap produk. Misalnya ketika ingin membeli sabun mandi, kan misalnya harganya itu sama sih, pintar-pintarlah sebagai kita untuk melihat harga yang sedang pada saat itu, melihat harga yang paling rendah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Apabila saran yang saya berikan ini misalnya tidak ada promo, tidak ada tawar menawar yang ada di tidak ada tawar menawar yang ditawarkan oleh pasar, kita bisa sebenarnya mengambil langkah bagaimana sebenarnya kita sebagai anak kos itu sudah mulai membuat kita kesusahan untuk mengelola pendapatan ini, di mana pengeluaran kita lebih besar. Salah satunya cara saya itu pernah menabung di salah satu aplikasi reksadana. Di situ kurang lebih permohonannya itu 1 tahun atau 2 tahun. Lupa. Intinya kalau teman-teman pernah nabung di situ, itu kan ada yang namanya kita membolehkan, misalnya kita stok per bulannya itu 10.000. Ketika aplikasi yang memanajemen itu, otomatis itu hanya sebagai tabungan, tidak ada bentuk investasi.
ketika kita yang mengorganisasikan aplikasi itu, misalnya kita juallah sekian, misalnya kita ada saham di tempat ini, kemudian kita lihat tracknya, apakah pada saat itu harga naik atau apakah saat itu memiliki kecenderungan untuk membeli hal tersebut. Nah, ketika kita melihat peluang itu, kita bisa menjual. Nah, dari situ kita kan bisa mendapatkan pendapatan. Begitu. Selanjutnya saya memberikan saran, misalnya saya beberapa waktu yang lalu itu pernah mencari sebuah pekerjaan, tapi pekerjaannya itu tidak boleh untuk mahasiswa. Jadi kira-kira saya bisa memberikan saran, misalnya teman-teman itu mencari tempat yang bisa part-time untuk mahasiswa, untuk menambah pendapatan. Jadi tidak hanya terpaku kepada pendapatan yang diberikan dari segi orang tua. Begitu kira-kira tanggapan yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada Tanay. Baiklah, mungkin di sini untuk pertanyaan poin kedua cukup jelas karena dapat saya simpulkan bahwa ada dua saran yang diberikan oleh pemateri, yaitu pertama pintar-pintar mengelola dari segi konsumsi dan pengeluaran, misal kayak langsung GoFood atau lebih memilih masak sendiri. Terus kedua mencari atau menginvestasikan sisa-sisa kayak menyisikan uang untuk investasi lah kayak reksadana dan mencari pekerjaan untuk menambah pendapatan. Nah, ya sudah jelas untuk poin kedua. Bagaimana dengan poin pertama yang saya tanyakan tadi? Karena belum terbaik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya dihadapkan sama persoalan di mana saya melihat bahwa teman-teman saya ini pergi ke mall di hari itu, pergi ke mall untuk membeli barang-barang kesukaan mereka. Otomatis kita sebagai pemateri bisa melihat bahwa ada kebutuhan yang paling mendesak dan ada kebutuhan yang tidak terlalu mendesak. Saya rasa ketika kita memandang ini, kita bisa tahu bahwa kebutuhan yang paling mendesak dari konsumen ini adalah untuk memodal Grab ini untuk bisa pergi ke kampus, karena itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak bisa ditunda. Beda halnya untuk mengikuti teman-temannya pergi ke mall, karena itu masih bisa ditunda dan bisa dilakukan di lain waktu. Terkait tanaman kami, kenapa sih terjadi defisit pengeluaran lebih besar daripada pendapatan? Kembali lagi kepada konsumennya, bagaimana sih dia menempatkan dirinya di situ. Sebenarnya sih pada dasarnya ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, otomatis di situ kita bisa lihat bahwa orang ini atau konsumennya ini tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Oleh karena itu, kami memberikan saran untuk melakukan langkah yang lebih awal, yaitu pencegahan, di mana konsumen ini bisa melakukan pencatatan atau Untuk pertanyaan dari saudari Aiman Maulana akan dijawab oleh saudara Jumlah. Kepadanya saya Atas kesempatannya di sini kan bertanya bagaimana jika suku bunga apakah uang naik atau turun berpengaruh terhadap pendapatan dan pengeluaran. Kalau menurutku itu jika suku bunga naik yang mempengaruhi bukan pendapatannya tapi pengeluarannya, karena fungsi dari dinaikannya suku bunga itu untuk mencegah terjadinya inflasi supaya orang lebih banyak mengeluarkan uangnya untuk konsumsi rumah tangganya, karena harga tetap terjangkau di kalau suku bunga naik. Semisal jika turun berpengaruh juga terhadap pendapatan dan pengeluaran. Kalau saya lebih berpengaruhnya kayak pendapatan, sebaliknya kalau turun suku bunga. Karena suku bunga itu turun otomatis nggak bisa cegah inflasi, tetapi naik sekian persen per bulan. Itu mengakibatkan pendapatan juga akan semakin menurun lah. Yang kedua itu bagaimana materi memandang mengenai defisit pengeluaran yang lebih tinggi daripada pendapatan. Kalau saya, semisal saya 1.200.000 pengeluaran itu, tapi pendapatannya 1 juta. Kalau saya sebelum melakukan mengeluarkan pengeluaran, harus betul dipikir dulu apa yang mau dialokasikannya. Kan semisal 100%, 1 juta itu kita ambil 50% untuk konsumsi saja. 10%-nya kita alokasikan ke asuransi kesehatan, ke investasi sama untuk dana darurat. Nah, kenapa saya bilang harus dialokasikan 50%-nya selain untuk konsumsi supaya
Ya, begini supaya tidak defisit pengeluarannya. Tiba-tiba ada kebutuhan mendasarnya bisa diambil di dana darurat, diambil juga investasinya. Kira-kira begitu saya kembalikan ke mana? Baik, setelah tadi jawaban yang telah diberikan, sebelum saya lakukan kepada pertanyaan, apakah teman-teman sekalian ada yang ingin menyanggah atau ingin menambahkan dari jawaban yang Zul tadi berikan? Mungkin saya moderator. Baik, saya persilahkan kepada saudara Yusuf. Baiklah, terima kasih moderator kita cinta telah memberikan kesempatan kepada saya. Apa yang disampaikan tadi oleh saudara Sul, yang saya tangkap itu tadi ketika suku bunga dinaikkan maka belanja meningkat. Belanja meningkat. Pengeluaran meningkat. Kan tadi dikatakan tujuan utama itu penaikan suku bunga itu tuh mencegah inflasi. Mencegah inflasi karena banyak uang yang beredar. Ketika suku bunga dinaikkan berarti untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menabung di bank. Otomatis ketika masyarakat menabung, uang yang beredar itu berkurang. Nah, dikatakan tadi kepada oleh pemateri bahwa pengeluaran masyarakat meningkat. Dalam hal ini tentu berkontradiksi karena tujuan utama esensi dari penaikan suku bunga itu agar masyarakat uang yang beredar itu berkurang dan minat menabung masyarakat itu meningkat. Itu poinnya, berarti berkontradiksi. Bagaimana pengeluaran masyarakat bisa meningkat ketika masyarakat itu sendiri banyak menabung karena suku bunga dinaikkan. Di selanjutnya di poin kedua tadi itu yang defisit. Kan tadi defisit dikatakan pemateri memandang bahwa banyak menabung toh. Begini, kita tahu dulu apa itu defisit toh. Defisit kan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, sebenarnya harus dipandang dulu ini defisit ini terjadi karena apa? Apakah karena pengeluarannya yang banyak atau pola konsumsinya yang tidak termanage dengan baik toh? Tadi dikatakan dengan cara menabung. Bagaimana kalau mau menabung sedangkan ketika dia terima pendapatan itu pendapatannya saja kurang untuk belanjanya. Kira-kira apa yang mau ditabung kalau pendapatannya saja itu kurang? Saya kira itu mungkin bisa didiskusikan kembali toh. Terima kasih, saya kembalikan. Tanggapan dari saudara Yusuf. Apakah masih ada yang ingin menambahkan? Saya persilahkan kepada Yusuf. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terkait pertanyaan yang sangat menarik yang sudah disampaikan oleh saudara tadi terkait bahwa apa sih pandangan dari kami selaku pemateri terkait apabila terjadi defisit pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh saudara Yusril bahwa defisit ini disebabkan oleh apa? Apakah dari segi pengeluaran ataukah dari segi konsumsi? Kami dari selaku moderator memandang bahwa apabila cenderung defisit pengeluaran ini lebih besar, defisit itu lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, berarti bahwa terjadi tingkat bisa dinamakan sebagai hedonisme bagi pelaku tersebut. Mengapa kami mengatakan demikian? Pertama tadi dari saudari Afifa akan dijawab oleh rekan kami yaitu saudari Nur Aisha. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Afifa. Yaitu pertanyaannya mengapa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi pendapatan secara umum? Karena prioritas utama adalah kualitas sumber daya manusianya, sehingga tingkat pendidikan bukan faktor penentu menghasilkan pendapatan yang tinggi, namun pendidikan merupakan sumber untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Contoh, pendidikan S1 berbeda dengan pendidikan di bangku sekolah, namun tergantung bagaimana konsistensi mahasiswa dalam belajar dan terus meningkatkan kualitas dirinya. Karena di luar sana cukup banyak orang dengan lulusan sarjana masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas jawaban yang telah dipaparkan tadi. Sebelum saya kembalikan kepada
kreativitasnya seseorang. Bagaimana caranya orang tersebut menciptakan hal baru, menciptakan inovasi-inovasi baru. Jadi ini pendidikan tidak menjadi penentu tingginya pendapatan seseorang atau tidak. Karena beberapa minggu yang lalu tentunya kami pergi menikah di salah satu desa yang ada di Maros. Rata-rata dari respondennya itu tidak lulus SD atau bahkan ada yang sama sekali tidak pernah berada di dalam pendidikan. Tapi mereka mampu menghasilkan 15 sampai 30 juta dalam satu kali panen. Jadi dari situ dapat disimpulkan bahwasanya ini tingkat pendidikan itu tidak menjadi tolak ukur lah tinggi rendahnya pendapatan seseorang. Jadi begitu sekiranya saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak atas gambaran dari rekan kita tadi. Saya kembali kepada materi, apakah masih ada yang bisa ditambahkan? Saya kembalikan kepada penanya, apakah jawaban tadi masih kurang jelas atau masih ada yang ingin ditambah? Baiklah, saya rasa jawabannya sudah cukup jelas karena dalam tingkat pendidikan itu tidak terlalu bukanlah salah satu faktor umum dari pendapatan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderasi. Saya mau di sini mau juga masih lurus sedikit. Kalau soal pendidikan itu kita berbicara pendidikan mempengaruhi pendapatan, tentunya ada dibilang berpengaruh, ada juga tidak. Saya bilang berpengaruh pada saat orang menjenjang karirnya pada saat seperti PNS otomatis dituntut atau diwajibkan untuk melakukan pendidikan dulu. Jadi tidak selamanya dikatakan pendidikan tidak mempengaruhi pendapatan. Ada kalanya juga pendidikan sangat mempengaruhi pendapatan. Saya kembalikan ke Benasa. Baik, terima kasih banyak atas tambahan dari saudara tadi. Apakah untuk pertanyaan selanjutnya sudah ada yang ingin menjawab? Baik, terima kasih banyak atas sesi tanya jawab tadi yang sangat luar biasa. Sebelum saya menutup, saya ingin meminta pendapat dari tim penilai. Apakah tim penilai sudah puas dengan hasil diskusi kami hari ini? Kalau saya pribadi lumayan karena banyak lagi dapat referensi dan pengetahuan baru. Kembali teman-teman. Saya menutup, saya ingin sedikit membacakan kesimpulan pada diskusi kita pada hari ini, di mana pendapatan perekonomian itu sama dengan pengeluarannya, karena setiap transaksi melihat dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Setiap uang yang dibelanjakan oleh pembeli merupakan pendapatan dari penjual. Nah, setiap uang yang dibelanjakan oleh pembeli merupakan pendapatan dari penjual. Sebagai contoh, anggap saja saya adalah seorang penjual jasa dan Intan adalah pembelinya. Nah, dalam kasus ini Intan membayar saya untuk melakukan untuk memotong rumput di halaman rumahnya. Nah, dalam kasus seperti ini saya telah memperoleh pendapatan sebesar 100.000, sedangkan Intan telah membelanjakan uangnya sebesar 100.000. Nah, dengan demikian transaksi tersebut sama-sama berkontribusi terhadap pendapatan perekonomian dan pengeluarannya. Itulah tadi hasil diskusi pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga tim penilai memberikan kami nilai yang memuaskan.